Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kita sama-sama mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat hari ini. Kakak juga ajak kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Belum semangat. Sekali lagi. Laskar Kristus. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita angkat itu pujian Tuhan pada waktu pagi. Berikan sikap yang baik. Kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Katakan Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, Ku mengatur persembahan bagimu. Sekali lagi, Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Ku mengatur persembahan, Ku mengatur persembahan bagimu. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada
mengatur persembahan, ku mengatur persembahan bagimu. Katakan ku sembah, ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan, ku sembah, ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan. Sekali lagi katakan ku sembah, ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan, menantikan kau Tuhan, menantikan kau Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ya, setiap kami anak-anak-Mu dan juga kakak-kakak yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Kakak ajak semuanya tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian Laskar Kristus. Semuanya pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Kita lanjut pujian kita nyanyikan itu pujian Markas Iblis. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan setiap hari, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yes, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis, markas iblis. Panji Yesus, akulah pahlawan setiap hari, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yes, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yes, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa panah, bawa panah di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pistol, bawa pistol di tangan, bikin kacau iblis. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai adik-adik, siapkan hati adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan sampai, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus
sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik semua tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan pujian dan penyembahan kami, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak yang akan melayanimu pada hari ini. Memberkati kakak-kakak yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Tuhan juga tolong setiap kami supaya kami boleh serius dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik sekolah minggu, kembali lagi kita bertemu di hari Minggu ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita? Wah, pasti semuanya sudah siap nih. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, duduk rapi untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak mau membawakan cerita firman Tuhan tentang mengucap syukur. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama kalian, kira-kira adik-adik pernah gak sih tiba-tiba kalian sakit? Nah sakit, kalau sakit itu enak gak sih adik-adik? Gak enak ya pasti ya, gak bisa main, makannya gak enak, minumnya juga gak enak, terus gak bisa keluar-keluar. Wah, pokoknya kalau sakit itu benar-benar gak enak ya adik-adik ya. Nah, di saat kalian sakit dan tiba-tiba ternyata adik-adik sembuh, kira-kira siapa yang kasih kesembuhan ya adik-adik ya? Tuhan Yesus yang kasih kesembuhan ya adik-adik. Nah, pada saat kalian sudah merasa sembuh, sudah merasa sehat kembali, siapa di sini yang setelah merasa sehat, sembuh dari sakitnya, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Wah, iya nih, semuanya angkat tangan ya. Semuanya kalau misalnya sudah disembuhkan dari sakit, semuanya pasti adik-adik di sini mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Aduh Tuhan Yesus, terima kasih, aku sudah disembuhkan. Nah adik-adik, begitu juga dengan cerita kakak kali ini adik-adik, mengenai seseorang yang sakit. Tetapi kita lihat ya adik-adik ya, setelah dia disembuhkan, setelah mereka disembuhkan, kira-kira mereka mengucapkan terima kasih nggak ya sama Tuhan Yesus adik-adik? Yuk kita sama-sama lihat di dalam video berikut ini. Nah adik-adik, cerita ini diambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk kita saksikan bersama-sama adik-adik. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia.
mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke adik-adik sudah melihat ya cerita firman Tuhan kita yang baru saja diputar adik-adik tentang kisah 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan adik-adik. Nah, kira-kira tadi dari cerita yang kalian tonton gimana? Apakah dari 10 orang kusta itu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus adik-adik, apakah seluruhnya datang untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus adik-adik? Wah, tidak ya. Ternyata hanya berapa adik-adik yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih? Ternyata hanya 1 orang adik-adik. Wah, dari 10 orang yang sudah disembuhkan, ternyata hanya 1 yang datang dan ingat untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada waktu itu kalau kita lihat Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem adik-adik. Kira-kira setelah berjalan begitu jauh, kira-kira menurut adik-adik Tuhan Yesus capek gak ya adik-adik ya? Pasti Tuhan Yesus lelah ya adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus begitu penuh kasih adik-adik. Walaupun dia capek, walaupun Tuhan Yesus lelah, pada saat dia mendengar ada 10 orang kusta yang beramai-ramai memanggil-manggil Tuhan Yesus, memohon pertolongan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan dan mau menyembuhkan 10 orang kusta tersebut adik-adik. Nah adik-adik, siapa di sini yang tahu penyakit kusta itu apa sih adik-adik? Penyakit kusta adalah penyakit kulit ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jika seseorang mengalami penyakit kusta, sekujur tubuh orang itu kulitnya akan mengalami rusak-rusak, akan ada luka-luka, dan itu penyakit kusta pada zaman dahulu adik-adik belum ada obatnya adik-adik, sehingga kalau seseorang terkena penyakit kusta, apa yang dilakukan oleh keluarga dan orang-orang sekitar adik-adik? Mereka mengasingkan orang tersebut adik-adik jauh-jauh karena mereka takut ketularan ya adik-adik ya. Orang kusta itu dianggap pembawa sial, orang kusta itu dianggap orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak layak, yang sungguh-sungguh dijauhi oleh masyarakat sekitar. Tidak ada yang mau dekat-dekat dengan orang kusta adik-adik pada zaman dahulu. Makanya ke-10 orang kusta itu berdiri agak jauh dari kerumunan-kerumunan orang yang lain saat itu ya adik-adik. Tetapi apakah Tuhan
Tuhan Yesus melihat hal itu adik-adik? Melihat bahwa, oh yang manggil aku itu orang kusta, ya udah deh aku cuekin aja. Wah, ternyata tidak ya adik-adik ya. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu penuh kasih. Dia tidak melihat itu adik-adik. Tuhan Yesus malah hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat ke-10 orang kusta tersebut adik-adik. Sehingga dia berkata kepada mereka, pergilah, temuilah imam ya adik-adik. Nah, dalam perjalanan menuju mereka menemui imam, tiba-tiba tubuh mereka tahir, tiba-tiba tubuh mereka sembuh ya adik-adik ya, sembuh sempurna dari penyakit kusta ya adik-adik. Tetapi sangat disayangkan, hanya satu orang yang ingat saat itu untuk datang kembali, berbalik arah, berlari kepada Tuhan Yesus, berterima kasih, mengucap syukur. Hanya satu orang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, demikian juga dengan kita ya adik-adik. Jangan sampai kita seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan, yang tidak mengucapkan terima kasih, yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi walaupun kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah mengetahui betapa Tuhan begitu menyertai kita, betapa Tuhan Yesus begitu menyayangi kita saat kita ditolong, misalnya saat kita disembuhkan dari sakit, atau saat kita misalnya adik-adik ujian dan mendapatkan nilai yang baik karena diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, apakah kita mau seperti 9 orang kusta tersebut yang tidak mengucapkan terima kasih, atau kita mau menjadi seperti satu orang kusta tersebut yang sudah disembuhkan dan mengucapkan terima kasih adik-adik? Wah, pasti semuanya mau seperti satu orang tersebut ya adik-adik ya. Jangan lupa, jika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita jangan lupa untuk mengucap syukur. Nah adik-adik, pertanyaan Kak, apakah kebaikan Tuhan itu kalian rasakan hanya jika misalnya kalian disembuhkan dari sakit, atau misalnya ujian, tiba-tiba mendapatkan nilai yang baik, atau misalnya saat kalian dalam kesulitan tiba-tiba ada jalan keluar? Apakah kebaikan Tuhan seperti itu saja adik-adik? Ternyata tidak ya adik-adik ya. Kebaikan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita setiap hari adik-adik. Jika saat kita bangun pagi kita bisa bernafas, kita masih suatu apapun, itu saja sudah merupakan kebaikan Tuhan yang tidak terhingga adik-adik. Dan begitu banyak hal-hal yang lain yang merupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Setiap hari hidup kita adalah hanya karena belas kasihan Tuhan adik-adik, hanya karena kasih karunia Tuhan adik-adik di dalam kehidupan kita. Jika tanpa Tuhan yang menyertai kita, jika tanpa Tuhan yang memiliki kasih di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa berdiri sampai saat ini, kita tidak mungkin dalam kondisi yang baik, yang sehat sampai saat ini adik-adik. Oleh sebab itu, berarti kita harus mengucap syukur, harus berterima kasih kepada Tuhan. Apakah sewaktu-waktu saja, misalnya saat kita disembuhkan saja, atau saat kita ujian ditolong saja? Tidak ya adik-adik ya. Berarti setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Setiap hari kita harus berterima kasih kepada Tuhan adik-adik. Berterima kasih karena apa kakak? Berterima kasih untuk segalanya. Untuk adik-adik yang dalam kondisi sehat, untuk mama, untuk papa adik-adik, untuk seluruh keluarga adik-adik, untuk teman-teman yang ada di sekitar adik-adik, untuk segala hal adik-adik. Jadi setiap hari jangan lupa ya adik-adik kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita mengucap syukur. Bahkan di saat kita tidak berdoa adik-adik, kita bisa mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau sudah begitu baik di dalam kehidupanku. Dengan kita setiap hari mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pasti hati kita penuh dengan ucapan syukur senantiasa adik-adik. Nah, kakak mau kasih satu ayat lagi adik-adik di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang bunyinya mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Oke adik-adik, ayat ini begitu luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala kondisi. Bahkan saat kondisi itu sulit adik-adik, bahkan saat kondisi itu tidak menyenangkan. Misalnya di saat kondisi kalian sedang mengalami kesulitan, atau di dalam kondisi saat kalian merasa sakit, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa adik-adik? Di ayat tersebut dikatakan bahwa karena mengucap syukur itu adalah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adik-adik. Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang mengucap syukur, bukan anak-anak yang suka bersungut-sungut adik-adik, yang suka mengeluh, tetapi Tuhan Yesus menyukai anak-anak yang mengucap syukur, karena Tuhan Yesus melihat hati kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, mulai sekarang jangan lupa kita mengucap syukur ya adik-adik ya, di dalam segala hal, di dalam segala kondisi kehidupan kita adik-adik. Berterima kasih selalu kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah mungkin kalian tidak bisa sekolah, tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa belajar seperti biasa di kelas ya adik-adik ya, bosen di rumah, belajarnya lewat online terus. Tapi ingat ya adik-adik ya, kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan ya adik-adik ya. Berterima kasih karena kita semua masih memiliki tubuh yang sehat, masih memiliki kesehatan yang prima untuk kita melakukan aktivitas. Itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan ya adik-adik. Oke, sekian cerita kakak pada hari ini. Terima kasih karena adik-adik sudah menyaksikan dengan baik sekali. Tuhan Yesus melihat loh adik-adik, dan Tuhan Yesus senang jika kalian mendengarkan firman Tuhan dengan baik seperti ini. Dan Tuhan Yesus lebih senang lagi jika kalian melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang tahu mengucap syukur. Dan Tuhan tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.